Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN. Nah, ini Bapak Ibu dibahas pada sidang Kabinet Perdana Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, rapat sidang Kabinet Perdana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini membahas terkait akselerasi program-program kerja beliau dalam 100 hari pertama yang harus segera diselesaikan. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk Pan-RB, Ibu Rini itu yang beberapa waktu yang lalu sudah pun menyampaikan informasi di rapat Komisi 2 DPR RI, di mana beliau telah menyampaikan program 100 hari Kementerian Pan-RB. Di sini salah satunya adalah yang terakhir adalah penataan tenaga non-ASN yang harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari lini masa yang sekarang nanti sampai akhir 2024 adalah baru penyelesaian P3K untuk gelombang pertama, dan memasuki pertengahan tahun 2025 baru penyelesaian untuk gelombang ataupun periode kedua untuk pengangkatan P3K. Maka kalau kita hitung program 100 hari Kementerian Pan-RB ini adalah di awal Februari 2025. Nah, bagaimana ini bisa terrealisasi? Ini dibahas di dalam rapat kerja Pan-RB. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Ibu Rini merupakan menteri baru yang telah diamanatkan oleh Prabowo untuk menggantikan Bapak Azwar Anas dalam rangka menyelesaikan, termasuk di dalamnya menyelesaikan untuk tenaga non-ASN ini. Kita ketahui keberadaan Bu Rini akan melanjutkan program Pak Azwar Anas. Nah, dibahas di dalam kanal Pan-RB, di sini disebutkan bahwa hadiri sidang Kabinet Paripurna, Menteri Rini pastikan Kementerian Pan-RB akselerasi program 100 hari. Nah, kita ketahui bahwa di dalam program 100 hari tadi ada salah satunya adalah penataan non-ASN yang harus diselesaikan. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, yang memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029 berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi. Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih fokus menyelesaikan target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari. Dan hal ini Kementerian Pan-RB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi SDM, serta pengisian jabatan ASN di beberapa kementerian negara dan kabinet yang dapat berjalan dengan efektif, apalagi pada kabinet-kabinet baru. Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Nah, ini termasuk program-program yang dijalankan Pak Azwar Anas. Namun kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Pak Prabowo dan Gibran, khususnya dalam 8 misi Astacita. Pada 8 misi Astacita, tugas dan fungsi Pan-RB adalah di poin 4, yaitu terkait penguatan pembangunan sumber daya manusia, serta poin ke-7 terkait penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi. Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Pan-RB telah menentukan 3 program utama serta strategis untuk diakselerasi selama 100 hari. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang pernah disampaikan oleh Ibu Rini kemarin, seperti yang ada di sini, 100 hari itu berarti yang pertama adalah membentuk atau pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN Kementerian Kabinet. Kemudian penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja yang akan menjadi basis kementerian atau lembaga untuk mencapai target pengembangan nasional, dan penetapan IKU. Serta yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Nah, ini kabar baik bagi rekan-rekan semua yang mana program penyelesaian non-ASN ini akan terus dijalankan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang ASN 2023. Nah, kita berharap Bapak Ibu memang di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini seluruh rencana awal akan terrealisasi dan rekan-rekan semua dijadikan ASN di tahun 2024. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri. Ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7, kita diundang juga. Karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7. Jadi
hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut. Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Kita sudah menyelesaikan pepes transisinya, pedoman organisasinya. Kita sudah mengajukan kepada Presiden ada 48 pepres kementerian dan sekian banyak lembaga-lembaga baru itu sudah kita usulkan dan kita sekarang dalam proses penyelesaian. Setelah itu kita mengeluarkan kemarin Permen 4 tentang bagaimana penyelesaian ASN ini, dan kita akan lihat karena kemarin kan ada beberapa fungsi yang berpindah sesuai dengan kementerian yang dipecah dan sebagainya, maka nanti pejabatnya itu adalah yang mengampu pekerjaan itu sebelumnya. Jadi kita mengutamakan orang yang mengampu jabatan sebelumnya. Jadi tidak boleh, pertama tidak boleh merugikan pegawai, kedua juga layanan tidak boleh berhenti.